Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NIM A1C32044 dari kelas reguler B angkatan 2020. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai gelombang bunyi dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari percobaan kita kali ini ya. Nah, ada pun tujuan dari praktikum kita mengenai gelombang bunyi yaitu satu, menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo, dua, untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi, yang ketiga, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi, yang keempat, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Nah, adapun beberapa mengenai singkatan dari gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang terjadi akibat adanya perapatan dan perenggangan dalam medium padat, cair, atau gas. Nah, gelombang ini dihasilkan ketika suatu benda bergetar dan menggetarkan medium yang ada di sekitarnya, sehingga menimbulkan perapatan medium. Gelombang tersebut memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu benda ke benda lain. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan gelombang bunyi yaitu yang pertama yaitu komputer atau laptop, yang kedua jaringan internet, dan yang ketiga program simulation pad, yang keempat Microsoft Excel, yang kelima Microsoft Word. Nah, ini adalah alat dan bahan mengenai percobaan tentang gelombang bunyi. Baiklah, langsung saja kita ke simulation pad atau pad simulation. Baiklah, kita mengetik pad simulation. Setelah itu kita klik. Setelah itu muncul beberapa menu. Kita klik simulasi bagian fisika. Setelah itu kita mencari gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Nah, kalau tidak ditemukan di dalam sebuah pad LED ini, simulation pad, tertera juga di sini gelombang suara. Gelombang suara ini sama percobaannya dari gelombang bunyi itu sendiri. Nah, ketika kalian menemukan seperti ini, kita harus unduh dulu. Setelah kita unduh, kita masuk ke tab baru, yaitu Java Lab. Nanti di situ kita akan download dan mendapatkan seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita download semua aplikasi yang telah disebutkan tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah gambaran melalui dari Java Lab, aplikasi Java Lab itu sendiri. Nah, adapun percobaan yang dapat kita lakukan untuk saat ini yaitu yang pertama, pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, dari beberapa frekuensi yang telah ditentukan, frekuensinya yaitu
Yang pertama 600. Kita naikkan menjadi 600. Lumayan mempersulit dikarenakan terlalu dempet angka-angkanya. Mohon ditunggu ya. Jadi teman-teman ininya 600. Frekuensinya 600 dan amplitudo yang digunakan itu bisa amplitudo yang maksimum, minimum, atau sedang. Jadi yang pertama kita ke minimum terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik aktifkan audio. Setelah kita klik speaker, kita play. Nah, dari yang telah kita lakukan percobaan, dapat diamati yaitu suara tidak ada, getaran tidak ada, dan gelombang tidak ada dalam percobaan kali ini. Baiklah, kita ubah amplitudenya ke sedang. Teman-teman bisa mendengar dari percobaan kita, di mana frekuensinya 600, amplitudenya sedang, dan itu menghasilkan suaranya terdengar. Suara ini sumber suara, dan ini adalah pendengar. Jadi ini sumber bunyi, dan ini sumber pendengarnya. Sehingga suaranya terdengar, sumber getaran sedikit, dan semakin banyak gelombang setiap detiknya. Nah, kita ubah kembali amplitudonya menjadi maksimum. Nah, dapat kita lihat bahwa sumber getaran semakin besar, gelombang semakin besar setiap satuan detik, dan getarannya sangat banyak. Nah, bisa dapat dilihat dari 3 percobaan tadi. Yang pertama, frekuensinya sama, tapi amplitudenya berbeda, mulai dari yang minimum, sedang, sampai maksimum. Itu mengalami perbedaan yang cukup signifikan untuk pengaruh frekuensi terhadap pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, lanjut kita ke frekuensinya jika 500. Frekuensinya jika 500. Frekuensinya 500. Frekuensinya 500 dan amplitudenya kita buat minimum terlebih dahulu. Kita klik play. Suara tidak ada. Data pengamatan yang dapat kita ambil dari percobaan yang mengenai frekuensinya 500, yaitu pada keadaan ini
Minimum suara tidak ada juga, getaran tidak ada, dan gelombang juga tidak ada. Sehingga kita ubah kembali amplitudenya menjadi di tengah. Sedang ya teman-teman. Nah, terdapat perbedaan dari yang minimum ke yang sedang. Di mana di sedang ini suaranya menggema dan terjadi banyaknya gelombang setiap satuan waktu. Nah, selanjutnya kita ubah kembali amplitudo ke maksimum. Nah, di mana suara dari getaran itu semakin menggema dan sumber getaran terlalu kuat dan banyaknya gelombang juga semakin banyak. Nah, ini data dari frekuensi di mana frekuensinya yaitu 500 Hz. Dan selanjutnya kita ubah frekuensinya menjadi 300 Hz. Nah, kita ubah kembali amplitudonya ke minimum. Nah, dapat dilihat teman-teman bahwa frekuensinya 300 Hz dan amplitudenya minimum yang terjadi pada percobaan kita kali ini yaitu suara tidak ada, getaran tidak ada, dan gelombang juga tidak ada. Sehingga kita bisa dapat menentukan kembali untuk amplitudonya yang ke dalam tengah. Nah, teman-teman dapat kita lihat bahwa amplitudo yang di bagian sedang suaranya menggema, semakin banyak gelombang setiap detiknya. Baiklah, kita ubah kembali amplitudonya ke maksimum. Kita klik. Suaranya menjadi lebih menggema dan sumber getaran tidak terlalu kuat seperti yang sedang tadi, yang warna hitam ini. Dan gelombang setiap satuan waktu tidak terlalu besar. Tidak juga terlalu banyak. Nah, oke teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang gelombang bunyi yang dihasilkan mulai dari 600 Hz, mulai 600 Hz, 500 Hz sampai 300 Hz. Yang dimana dapat disimpulkan dari percobaan yang pertama yaitu untuk amplitudo yang sedang tidak terjadinya gelombang bunyi ataupun suara getaran dari speaker ini. Nah, ketika mengalami perubahan amplitudonya ke sedang, terjadi proses di mana adanya suara, adanya gelombang, getarannya mulai ada dan sumbernya juga mengalami getaran yang kuat. Nah, ketika amplitudenya maksimum mengalami proses yang dimana semakin tingginya gelombang, semakin tingginya getaran yang dihasilkan. Sehingga dalam proses ini yang paling berpengaruh dari percobaan yang pertama yaitu pengaruh amplitudo. Nah, selanjutnya kita beralih ke percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi didekatkan. Baiklah, yang pertama itu 1000 dan amplitudenya kita bikin sedang.
Posisi orang ke kiri. Baiklah teman-teman, kita coba. Nah, teman-teman dapat kita lihat bahwa suara tidak ada, sumber getaran juga tidak ada, dan hanya muncul beberapa gelombang, hanya muncul satu kali saja. Nah, baiklah kita ubah amplitudenya ke sedang. Dapat dilihat bahwa sumber getaran semakin kuat, gelombang yang dihasilkan banyak setiap satuan waktu. Nah, teman-teman, kita ubah kembali amplitudenya ke maksimum. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa sumber getaran semakin kuat, gelombang yang dihasilkan lebih banyak, dan terdapat suaranya juga lebih nyaring daripada yang di bawah tadi. Nah, selanjutnya kita ubah frekuensinya ke 500 Hz. Hz dan amplitudenya kita ubah ke bentuk atau ke minimum. Kita coba play. Sebelumnya, posisi dari orangnya kita ubah ke kanan. Kita klik. Nah, suaranya tidak ada, sumber getaran juga tidak ada, dan gelombang yang dihasilkan juga tidak ada. Selanjutnya, kita tingkatkan amplitudenya ke sedang. Terjadi sumber getaran sedang, jumlah gelombang semakin banyak, dan suara terdengar jauh. Nah, kita ubah kembali amplitudenya ke maksimum. Yang dimana dapat kita lihat sumber getaran sangat kuat, jumlah gelombang banyak, suara terdengar cukup jelas. Terdengar cukup jelas dari si pendengar tersebut. Nah, selanjutnya kita ubah frekuensinya ke 250 Hz. Hz. 250 Hz dan amplitudenya kita buat minimum. Kita klik kembali dan posisi orangnya kita letakkan di tengah-tengah. Baiklah, kita coba play. Bentar ya teman-teman, ini proses peralihan. Nah, inilah data pengamatan yang dapat kita ambil dari proses percobaan di mana frekuensinya 250 Hz dan amplitudenya sedang, yaitu tidak terjadinya gelombang, suara tidak ada, dan tidak terdapat sumber getaran. Selanjutnya kita ubah amplitudenya ke sedang. Baik, kita Nah, teman-teman dapat kita lihat
bahwa untuk amplitude sedang, sumber getaran pelan, semakin banyak gelombang setiap detik dan gelombangnya juga besar-besar. Gelombangnya besar-besar setiap mengeluarkan dari sumber bunyi ini. Nah, selanjutnya kita ubah amplitudenya ke maksimum. Kita play. Nah, teman-teman dapat kita lihat sumber getaran semakin kuat, sumber bunyi juga jelas, dan semakin banyak gelombang setiap satuan waktu. Nah, teman-teman, nah ini adalah pengaruh yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga, yang dimana pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dengan sudut 0,45, 0,45 dan 90 derajat. Baik teman-teman, yang pertama itu frekuensinya kita buat 500 Hz, amplitudenya maksimum, sudut temboknya 1, sudut temboknya 0, sudut temboknya itu 0, dan kita coba play. Nah, pada sudut 0 derajat ini sumber getaran sedang, semakin banyak gelombang setiap detik, dan sumber getaran keluar dan terjadi pemantulan gelombang terhadap tembok dan hasil pemantulannya keluar. Nah, dapat dilihat terjadinya pemantulan dari sumber bunyi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita ubah sudut tembok ini menjadi 45 derajat. Nah, teman-teman bisa dilihat di mana sumber getaran bunyi kuat, gelombang yang dihasilkan banyak dan sedikit terjadi pemantulan dibandingkan dengan 0 derajat yang tadi. Selanjutnya kita ubah ke 90 derajat. Nah, yang dimana teman-teman bisa lihat di 90 derajat ini sumber getarannya kuat, gelombang yang dihasilkan banyak dan tidak terjadi pemantulan gelombang. Nah, ini mengenai frekuensi 500 Hz. Nah, yang kedua, tadi amplitudenya maksimum, sekarang kita ubah amplitudenya menjadi minimum. Kita ubah kembali sudutnya. 0 derajat. 0 derajat. Kita coba play. Sumber getaran tidak ada dan tidak terjadinya reaksi dalam sudut tembok 0 derajat dan amplitudenya minimum. Selanjutnya kita ubah sudut temboknya menjadi 45. Sumber getaran juga tidak ada dan tidak terjadinya reaksi. Kita ubah kembali. Sudut temboknya menjadi 90, kita play kembali. Sumber getaran juga tidak ada. Sehingga pada percobaan mengenai gelombang bunyi, pada percobaan ini yaitu sangatlah berpengaruh amplitudo dalam gelombang bunyi, dikarenakan semakin besarnya amplitudo maka semakin banyaknya suatu getaran atau sumber bunyi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke percobaan yang terakhir yaitu pengaruh udara terhadap gelombang-gelombang bunyi. Nah,
Kita ubah. Teman-teman, di sini ada tekanan, di mana ada tekanan 1 atm dan tekanan 0 atm. Nah, teman-teman, di sini kita tekanannya 1 atm, kita coba untuk mendengarkan. Ini yang pertama yaitu 0 atm, frekuensinya 500 Hz, amplitudenya sedang, hasil pengamatan yang dilakukan yaitu sumber getarannya kuat, sumber getaran itu yang hitam ini ya teman-teman, sumber getaran kuat, gelombangnya tidak keluar dan tidak terdengar oleh si pendengar. Nah, yang selanjutnya kita ubah ke, sebentar ya teman-teman, lagi loading. Kita ubah tekanannya menjadi 1 atm. Bentar ya teman-teman, 1 atm. Nah, dari setiap proses dari 0 sampai naik ke 1 atm itu terdapat penaikan atau amplitudenya sedang dengan frekuensinya 500 Hz, sumber getarannya semakin kuat, jumlah gelombang semakin kuat, dan suaranya cukup terdengar. Nah, coba kita perhatikan peralihan dari 0 naik ke atas sampai mendekati 1 atm, itu tuh sumber getarannya semakin besar dan jumlah gelombang juga semakin besar. Teman-teman dapat dilihat dalam tekanannya 1 atm, sumbernya getarannya kuat, gelombang yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, tadi terdapat perbedaan warna ketika 0 atm ke 1 atm dikarenakan tidak terdapat suatu udara yang dihasilkan dalam sumber getaran, sehingga mempengaruhi proses pemantulan suara dari sumber bunyi ke pendengar itu sendiri. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai uji coba percobaan mengenai gelombang bunyi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.